Bab 5825 Pembunuh yang cerdik. Ledakan. Saat tatapan ini muncul, seluruh tubuh Yusin langsung jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Dalam kegelapan tak berujung ini, ada banyak sekali planet kosmik terpencil yang tersuspensi. Planet-planet ini sangat bobrok, sangat sunyi, dan diam-diam tertahan di alam semesta yang luas ini. Di atas banyak planet ini, sepasang mata yang memenuhi seluruh alam semesta menatap Yusin dengan tenang, seolah ingin melihat semua yang ada di hatinya dalam sekejap. Mata Yusin tiba-tiba menjadi bingung. Tepat pada saat ini, mendengung, dengan suara auman naga yang menakutkan bergema melintasi langit dan bumi dari tubuh Yusin. Pedang nyanyian naga di pinggangnya melayang di beberapa titik, dan ada naga menakutkan yang berenang di atasnya, langsung membangunkan Yusin dari kebingungannya. Pedang Yinlong ternyata adalah murid dari garis keturunan itu. Melihat pedang lagu naga di tubuh Yuexin, matanya menunjukkan kesungguhan, dan dia terkekeh, boom. Gambar di depan mata Yuexin hancur dalam sekejap. Di aula tempat dia berada, hanya ada satu yang bangga dan mandiri, dengan sosok itu dengan niat membunuh. Yang tak ada habisnya, diam-diam menjauh darinya. Zhenxin, penguasa gedung Tianwei di kota Nanyuan. Saya telah bertemu dengan senior saya. Yusin memberi hormat pada sosok di depannya dengan ekspresi hormat. Pemilik cabang muda gedung Tianwei memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia memang seorang pahlawan muda. Saya tidak berani menerimanya. Yusin buru-buru menundukkan kepalanya, saya tidak tahu bahwa senior adalah ahli dari surga saya di luar angkasa. Dia datang ke menara Tianwei kami di kota Nanyuan. Saya minta maaf atas keterlambatan dalam menyambutmu dari jauh. Haha, sosok itu berbalik dan memandang Yusin dengan acuh tak acuh, sebagai orang dari silsilah itu. Kamu bisa menjadi penguasa gedung Tianwei di kota Nanyuan di usia yang begitu muda. Kamu pasti keturunan langsung dari silsilah itu, inti dari silsilah itu. Akankah keluargamu memberi tahumu tentang berita itu? Yuxin tampak terkejut. Oke, jangan pintar di depanku. Pengunjung itu berbalik, duduk di satu-satunya kursi di aula, dan menatap Yusin di bawah. Saya adalah Sage Agung. Saya di sini untuk dengan latar belakang Anda seharusnya sudah mendengar tujuannya. Sekarang, ceritakan semua informasi tentang Qin Chen yang Anda temukan di Menara Tianwei. Iya, dengan ekspresi hormat di wajahnya, Yusin dengan cepat memberitahu Sage Agung Cumon semua informasi yang telah dia selidiki tentang Qin Chen. Tanpa melewatkan satu jejak pun. Oh, orang ini benar-benar menghancurkan pemimpin ketiga masyarakat naga hitam, Great Sagelong, dalam satu gerakan. Apakah dia memiliki pencapaian unik dan luar biasa di luar angkasa? Mulut Great Sagechu mencibir, sepertinya orang itu punya misi bagiku di luar dunia. Apakah kamu ingin aku menjadi garda depan? Petapa Agung Cucong mencibir. Dia bisa menjadi pembunuh tingkat kekacauan. Dia jelas bukan orang bodoh. Setiap kali dia melakukan misi, dia akan melakukan semuanya secara pribadi. Sebagai seorang pembunuh, satu kesalahan bisa membawa bencana. Bagus sekali. Great Sage Cumon berdiri, saya datang ke Laut Semesta Selatan dalam perjalanan ini, dan saya juga bertugas sebagai utusan patroli Tianwei Tian. Saya akan memberi Anda pekerjaan setengah bulan. Dalam setengah bulan, saya akan menyelesaikan tugas lain dalam perjalanan ini. Setelah misi, saya perlu melihat akun menara Tianwei Anda untuk era ini. Begitu kata-kata itu keluar, sosok Sage Agung Cuji bergoyang dan tiba-tiba menghilang. Panggilan. Melihat orang bijak Cucun pergi, Yusin tidak bisa menahan nafas lega. Pada saat yang sama, di luar aula utama,
Manajer menara Tianwei tiba-tiba bergegas masuk. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mata Yusin berbinar, orang itu sudah tiba. Maksudmu? Manajer umum gedung Tianwei menyempitkan pupilnya, kalau begitu, haruskah kita? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba disela oleh Yusin. Ya, segera siapkan rekeningnya. Kamu harus melunasi semua hutang macet di era kita ini. Manajer menara Tianwei terkejut, lalu dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Iya." Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik dan pergi. Yusin menyentuh kepalanya dengan ekspresi pahit di wajahnya. Nah, di era ini, keluarga telah mengambil terlalu banyak kekayaan dari cabang saya. Orang bijak Cucong datang begitu cepat, dan keluarga tidak menjelaskannya sebelumnya. Sayangnya, bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah ini dalam waktu sesingkat itu? Yuxin tampak sedih. Tidak ada yang tahu bahwa di suatu tempat di kehampaan tak kasat mata di aula ini, seberkas kesadaran ilahi menghilang dengan tenang dan dengan cepat kembali ke tubuh orang suci Agung Chu dalam kehampaan di kejauhan. Sepertinya tidak ada yang salah dengan Master Gedung Tianwei Kota Nanyuan. The Great Sage Chumon berkata dalam hati, hubungi pihak lain sesegera mungkin dan coba ambil tindakan dalam 3 hari. Setelah mengatakan ini, Sage Agung Chuji pergi sepenuhnya. Sebagai seorang pembunuh, Great Sage Chumon bertindak sangat hati-hati, jadi tentu saja dia tidak akan dengan mudah mengetahui kapan dia akan mengambil tindakan. Setengah bulan yang disebutkan hanyalah apa yang dia katakan dengan santai tugas. Saat ini, kota Nanyuan, di sebuah restoran. Restoran yang diberi nama Restoran King Di ini tidak terlalu terkenal di kota Nanyuan, namun jumlah pelanggannya tidak ada habisnya. Great Sage Chumon berubah menjadi seorang praktisi biasa dan memasuki restoran ini. Saat dia memasuki restoran, semua tamu di restoran, termasuk penjaga toko dan pelayan, tertidur dalam diam. Di depan Great Sage Chukon, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Sosok ini mengenakan topeng dan berkata dengan tenang, "Kamu adalah pembunuh yang dikirim oleh Tianwei Tian. Apakah kamu yang mengeluarkan misi?" The Great Sage Chumon memandang pria bertopeng di depannya. Aura dingin yang mendominasi dan kuat dari orang lain memberinya sedikit rasa penindasan, menyebabkan pupil Great Sage Chumon sedikit menyusut. Orang ini luar biasa. Itu benar. Pria bertopeng itu memandang ke arah Sage Agung, "Kamu dan aku akan melakukan ini bersama-sama. Kamu berada dalam terang dan aku dalam kegelapan. Kita harus membunuh Qin Chen dalam satu gerakan." Oke. Chu Chen mencibir. Seperti yang dia duga, pihak lain menggunakan dia sebagai umpan. Tapi itu normal. Menurut informasi yang dia temukan, Qin Chen tidak sederhana. Bahkan di antara kaisar puncak, dia tidak lemah. Terlebih lagi, pihak lain kemungkinan besar telah mencapai semacam kerjasama dengan kerajaan Yong Laut Semesta Selatan. Melakukan ini tidak lebih dari tidak mau ketinggalan. Apakah kamu masih memiliki pertanyaan? Pria bertopeng itu memandang ke arah Sage Agung. Hanya ada satu. The Great Sage Chumon menatap ke pihak lain, "Kami akan mengambil tindakan dan membunuh Qin Chen dalam sekejap, tapi itu mungkin juga membuat khawatir orang-orang di Istana Tuan Kota. Jika orang-orang di Istana Tuan Kota Mansion mengaktifkan formasi, atau bagaimana jika Mo Yungu Bo melakukannya sendiri?" Pria bertopeng itu tersenyum, "Kamu telah melakukan begitu banyak pembunuhan di Tianwei Tian, mengapa kamu tidak bertanya padaku tentang hal kecil ini? Jika Istana Tuan Kota Nanyuan benar-benar ingin mengambil tindakan, kamu dapat membunuh atau menghindarinya, tentu saja terserah Anda." The Great Sage Chumon mengangguk, "Baiklah,
Saya akan mengambil tindakan malam ini, dan yang harus Anda lakukan hanyalah menonton. Begitu kata-kata itu keluar, sosok Sage Agung Cukon melangkah maju dan menghilang tiba-tiba. Sage Cuji yang agung. Pria bertopeng, Sage Agung Siyu, menyipitkan matanya. Tian Wai Tian benar-benar mengirimkan yang ini. Sepertinya saya mungkin tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi besok, jadi itu bagus. Setelah Sage Agung Siyu selesai berbicara, sosoknya juga menghilang ke dalam restoran. Setelah kedua orang itu pergi, dalam sekejap, para praktisi di seluruh restoran bangun satu demi satu, dan mereka terus minum dan mengobrol satu sama lain. Tanpa menyadari bahwa mereka semua telah tertidur sebelumnya. Kota Nanyuan, Guano. 6199, Distrik Yuanjia. Qin Chen tiba-tiba membuka matanya dari latihan. Panggilan Zhen Xin mengejutkanku. Jadi, pembunuh Tian Wai Tian telah tiba. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya, tetapi Qin Chen tidak peduli sama sekali dan terus berlatih dengan mata tertutup. Pada saat ini, sesosok tubuh diam-diam mengintai menuju gua di distrik Yuanjia tempat Qin Chen berada. Itu adalah Sage Agung Chu. Pembentukan rumah tuan kota-kota Nanyuan benar-benar kasar. Di luar rumah gua Qin Chen, Sage Agung Cuji berkata dalam hati. Sebagai pembunuh tingkat kekacauan, dia secara alami telah melakukan misi yang tak terhitung jumlahnya. Termasuk pada dasarnya menyelinap ke beberapa tempat khusus. Pasti ada banyak tempat yang dijaga oleh formasi tingkat atas. Di matanya, formasi tempat gua di area kota Nanyuan berada penuh celah, seolah-olah terbuat dari kertas. Menyelinap di malam hari bersama angin, membasahi segala sesuatu secara diam-diam. Diam-diam, Sage Agung Cuji telah menyelinap ke dalam gua Qin Chen. Itu. Sekilas Grid Sage Cumon melihat Saroye tidur di bawah tanah pegunungan Dongfu. Menurut informasi, itu adalah Yerosa dari klan Komodo. Meskipun binatang ini dikatakan sangat lemah, ia tidak termasuk target pembunuhan dan tidak dapat dibunuh dengan gegabah. Kata orang bijak Cumon dalam hati. Keturunan langsung dari marga Komodo tidak mudah untuk dibunuh. Harganya sangat mahal. Betapapun rendahnya tingkat budidayanya, harganya tidak akan lebih rendah dari membunuh seorang kaisar puncak. Mengabaikan Saroye, Sage Agung Cumon terus bergerak maju, dan sesaat dia menyelinap ke istana tempat Qin Chen berada. Bawah tanah. Saroye sepertinya merasakan sesuatu, telinganya bergerak-gerak, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, tiba-tiba melihat ke kehampaan di depan. Apa yang terjadi? Sepertinya ada nyamuk yang baru saja lewat. Salah. Saroye berkedip, kenapa pemandangan ini terasa familiar? Di aula utama, Sage Agung Cuji telah melihat Qin Chen yang sedang berlatih bersila dengan mata tertutup. Yang ini targetnya. Apakah kamu masih berlatih? The Great Sage Cumon diam-diam merasakan aura di tubuh Qin Chen. Aura yang sangat aneh ini bukanlah aura kekuatan terkenal di alam semesta. Asal-usul orang ini agak aneh. Tapi jangan gegabah. Dengan satu tangan, kamu mengeluarkan hati petapa Agung Yilong. Kekuatannya sungguh luar biasa. Aku tidak tahu apakah dia bisa menahan serangan diam-diam dari pembunuhanku. Sage Agung Cuji tidak peduli. Dia tidak menganggap serius kaisar puncak seperti Sage Agung Yilong. Dia menunggu dengan sabar. Nafas dan bentuk tubuhnya menyatu dengan ruang ini. Diam-diam merasakan perubahan pada tubuh Qin Chen. Pada saat napas Qin Chen melambat, seluruh tubuhnya tampak paling rileks. Sekarang, ledakan. Sage Agung Cumi tiba-tiba bergerak, membunuh Qin Chen seperti guntur. Mati. Saat Grid Sage Cumon datang ke Qin Chen, telapak tangannya berubah menjadi cakar yang sangat kuat. Membentuk bayangan buram,
dan langsung menusuk ke dada Qin Chen.